Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan sahabatku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tetap tentang Satrio Piningit dengan judulnya Ini Baru Seorang Satrio Piningit Sejati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini sengaja saya tidak YouTube untuk beberapa saat karena berhubungan dengan akhir zaman. Artinya bahwa ada sesuatu hal yang di luar nalar, yang tidak biasa, yang pada saat itu mungkin adalah sesuatu yang biasa, pada saat ini adalah merupakan sesuatu yang sangat di luar nalar. Pada kesempatan kali ini kita tetap membahas tentang Satrio Piningit dengan yang judulnya adalah Ini Baru Seorang Satrio Piningit Sejati. Artinya bahwa banyak sekali seorang Satrio Piningit yang kemampuan ilmu biometafisikanya atau metafisikanya masih standar atau masih biasa-biasa saja, yang dianggap itu bukan mencerminkan seorang Satrio Piningit sejati atau yang lulus menjadi seorang ratu adil di alam biometafisika pada tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saudaraku semuanya, bagi seseorang yang memang memiliki ilmu kemampuan metafisika atau ilmu gaib, ilmu kebal dan sebagainya, itu pada saat sekarang adalah kosong. Artinya tidak ada kemampuan apapun dalam diri manusia. Memang Allah mencabutnya karena sesungguhnya manusia lahir itu dalam keadaan yang sama, mempunyai hak yang sama, tidak membedakan apakah dia orang sakti atau orang biasa. Nah, pada saatnya, dan ini sudah terjadi, bahwa semua manusia, baik itu Satrio Piningit, baik itu seorang peramal ataupun dia seorang yang mempunyai kesaktian apapun, itu hilang. Pada saat ini dapat dibuktikan oleh tidak adanya yang disebut dengan makhluk kasat mata, termasuk jin, tin, bahkan korin diri sendiri itu sudah tidak ada. Jadi tidak menyertai lagi umat manusia, baik itu diri saya maupun saudaraku semuanya. Ini mesti waspada, karena biasanya kalau diri kita itu tidak didampingi oleh yang namanya korin, itu perbuatan kita itu di luar batas. Artinya ketika emosional itu tidak terkontrol oleh dirinya sendiri, nanti tidak akan bisa membedakan emosinya seseorang manusia jalanan atau emosinya seseorang yang terdidik dan terlatih. Nah, ini akan hampir sama, dan di saat yang bersamaan semakin hebat munculnya yang disebut dengan Dajjal. Nah, pengertian Dajjal menurut pendapat daripada kami adalah merupakan makhluk yang di kasat mata, yang memang kalau menurut pendapat beberapa rekan bahwa ada tanda-tanda bahwa Dajjal itu berbentuk. Nah, tapi kalau menurut pendapat saya bahwa Dajjal itu seperti syaitan. Dia tidak berbentuk seperti jin atau seperti din atau seperti tin atau seperti korin. Bahkan tidak berbentuk seperti manusia, dan bahkan yang namanya Dajjal sendiri itu tidak pernah hidup sebelum umat manusia. Dan yang hidup di muka bumi pada saat itu, yang pertama kali mendiami bumi adalah bangsa din, kemudian bangsa tin, bangsa jin, dan bangsa manusia. Nah, di akhir zaman akan muncullah orang manusia pilihan. Orang menyebutnya seorang Satrio Piningit, orang menyebutnya seorang ratu adil, orang menyebutnya mungkin Imam Mahdi ataupun Isa alaihissalam. Ini ada beberapa pengertian yang menurut pendapat beberapa sahabat saya itu adalah sama. Itu punya hak untuk menyampaikan bahwa Satrio Piningit adalah ratu adil, punya hak. Dan punya hak seseorang untuk mengakui bahwa dirinya seorang Satrio Piningit, itu punya hak. Tidak ada larangan dalam negara kita, kecuali mungkin mengaku Imam Mahdi atau Isa alaihissalam mungkin akan berhubungan dengan apa nanti penistaan dan sebagainya, kan seperti itu, Bang. Bahkan ada beberapa orang yang sudah kita lihat sendiri yang ditangkap atau yang diberikan
pengertian atau penyuluhan oleh pihak-pihak terkait. Nah, ini salah satunya mendekati di awal Ramadan. Mendekati bulan Ramadan tahun ini adalah merupakan bulan Ramadan yang sangat spesial bagi seorang Satrio Piningit atau seorang Ratu Adil, karena dari situ akan terlihat bahwa dia sesungguhnya seorang Ratu Adil. Dia sesungguhnya yang memiliki cahaya ilahi Robi, berbeda dengan seorang Satrio Piningit biasa, tidak memiliki nur atau nur cahaya, akan tetapi memiliki beberapa ilmu, ada puluhan, ada satuan yang memiliki ilmu atau kelebihan seorang Satrio Piningit, membedakan antara seorang Satrio Piningit dengan manusia biasa. Nah, mendekati Ramadan nanti itu akan terlihat dengan sangat mudah orang mengetahui bahwa dialah sesungguhnya seorang Ratu Adil atau seorang Imam Mahdi. Di bulan puasa ini akan dibuka oleh alam, mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibuka bahwa dia sesungguhnya orang itu dengan sangat mudah mendeteksi seseorang bahwa dia adalah seorang Ratu Adil atau Imam Mahdi, karena semua yang disebut dengan ilmu kebatinan gaib maupun kemampuan untuk meramal seperti indigo itu hilang, nggak mungkin bisa. Kalaupun dia bisa, itu hanya bukan bahasa batin, itu hanya bahasa perasaan yang disampaikan, perkiraan, tapi akan kemudian pada saatnya itu semua ramalannya itu akan tidak terbukti. Nah, ini pada Ramadan nanti bahwa seorang Satrio Piningit yang sejati itu akan muncul di alam nyata, bukan lagi alam biometafisika. Akan terlihat oleh kita bahwa dialah sesungguhnya seorang Ratu Adil. Salah satu cirinya adalah di dalam tubuhnya itu hanya satu yang ada, dia tidak ada korin, tidak ada jin, tidak ada lin, tidak ada tin, tidak ada senjata apapun dalam tubuhnya. Yang ada itu adalah cahaya ilahi Robi. Itu adalah yang terakhir yang dimiliki oleh seorang Ratu Adil, yang mungkin kelak akan membawa Indonesia ke gerbang dunia, memakmurkan seluruh bangsa dan negara, bahkan bangsa-bangsa mungkin nanti yang bergabung dengan bangsa Indonesia. Nah, saudaraku, di bulan Ramadan, kalau menurut pendapat dari diri saya sendiri, bahwa beliau diangkat menjadi seorang Ratu Adil di alam nyata oleh bangsa yang dulunya oleh bangsa Jin, Din, dan Tin, oleh Korila, sekarang barangkali diangkat oleh Sang Holik, akan memiliki sebuah cahaya yang dapat terlihat oleh manusia yang memiliki ilmu supranatural, karena pada saat berhadapan dengan beliau itu ilmunya itu akan muncul, akan bisa mendeteksi bahwa dia sesungguhnya seorang Ratu Adil. Berbeda dengan sekarang, kalau sekarang itu tidak bisa untuk mendeteksi, akan kesulitan mendeteksi seseorang yang disebut Satrio Piningit sejati. Kalau seorang Satrio Piningit yang biasa itu banyak, di satu kabupaten aja mungkin ada 15, ada 20, nggak terhitung, apalagi di seluruh Nusantara. Dan banyak sudah orang yang mengaku seorang Satrio Piningit itu mempunyai hak masing-masing, karena dalam bisikan batinnya memang ada bisikan bahwa dia adalah seorang Satrio Piningit. Kalau Satrio Piningit itu dalam perbedaan keilmuan itu sangat jauh dengan seorang Ratu Adil. Ibaratkannya kalau seorang Satrio Piningit itu ilmunya masih SD, tapi seorang Ratu Adil itu dia sudah magister, udah lulus S3 barangkali ya. So, kemampuan ilmunya itu sudah tidak tertandingi oleh siapapun dalam bentuk apapun. Dia sudah tidak mungkin lagi bisa ditandingi oleh manusia biasa. Sulit untuk menandinginya lah, saudaraku. Di bulan Ramadan itu ada keistimewaan yang mungkin akan seseorang, kalau menurut pendapat saya, bahwa ketika seseorang itu dia memiliki cahaya ilahi Robi, bahwa dia akan diberitahu bahwa hari, tanggal, waktu datangnya malam Lailatul Qadar. Hanya dia yang dikasih tahu. Mudah-mudahan kita dapat bocoran dari beliau yang bisa yang diberitahukan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada hari ini tanggal sekian. Biasanya itu seorang kalau mempunyai kemampuan tingkat yang sudah terakhir, yaitu cahaya ilahi Robi, itu sudah sulit untuk ditandingi oleh siapapun, dan itu memang kekuasaan Allah, tidak bisa lagi digambarkan oleh kata-kata, oleh ucapan, oleh siapapun, sulit. Nah, itu keistimewaannya daripada seseorang yang disebut dengan Satrio Piningit yang sejati itu, bukan hanya
terlihat di alam biometafisika saja, akan tetapi terlihat di alam nyata. Kemampuannya itu terlihat dan cahayanya itu terpancar di dalam tubuhnya, di dalam wajahnya bersinar. Kalau mungkin malam hari di foto mungkin ada aurora yang keluar merupakan sinar dari seluruh tubuhnya. Itu adalah kemungkinan di bulan Ramadan tahun ini, di tahun 2023. Jadi cahaya ilahi Robi itu akan terlihat oleh manusia biasa, oleh orang-orang yang pernah kalimatnya memiliki ilmu-ilmu untuk mendeteksi atau ilmu-ilmu kegaiban. Dalam bahasanya bisa berbicara dengan makhluk gaib seperti dengan jin, dengan din, dengan tin. Kalau dengan din, dengan tin sulit, tidak ada syariat yang memiliki kemampuan seperti itu. Kemampuannya hanya sampai ke alam jin, kadang-kadang alam korin leluhurnya sendiri, dan sulit untuk berkomunikasi dengan korin dirinya sendiri yang sesungguhnya. Kalau orang untuk mencapai taraf nur kalimatnya atau nur cahaya itu harus bisa berbicara dengan korinnya diri sendiri. Kalau dia memiliki namanya asap, ya harus berbicara dengan korin asapnya sendiri, harus bisa berbicara. Dan korin yang sempurna adalah 5 pada umumnya. Berbeda dengan di akhir zaman sekarang, korin itu nggak ada sama sekali. Korin itu nggak ada, yang ada hanya satu-satunya yang ada di tubuhnya seorang Satwa Penyihir Ratu Adil. Itu ada korinnya, yang lainnya udah nggak ada, hilang, udah nggak tahu apakah di kuburan, apakah di mana, di tempat kematiannya kelak, atau di mana. Itu sudah nggak ada. Semua umat manusia, bukan hanya di Cilacap saja, bahkan di seluruh dunia itu sudah tidak memiliki korin. Yang memiliki korin itu hanya satu-satunya, yaitu seorang Satwa Penyihir Ratu Adil, yang nanti di bulan puasa yang sebentar lagi itu akan terdeteksi oleh siapapun, oleh orang yang memiliki kemampuan metafisika. Karena mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita terus mengangkat masa-masa atau ketika kita di bulan Ramadan, termasuk terawih, kemudian sahur, buka puasa, atau healing sore-sore di bulan Ramadan di kampung, bagaimanakah situasi dan keadaannya. Dan mudah-mudahan biasanya sebelum bulan puasa kita biasa berziarah ke makam-makam keluarga dan makam-makam yang selamat dari perang Bubat dan makam-makam raja-raja Sunda Galuh. Mudah-mudahan diizinkan untuk di YouTube, dan saudaraku nanti bisa tahu bahwa ini adalah makam yang sesungguhnya adalah yang merupakan daripada keluarga besar kerajaan Sunda Galuh. Dan mudah-mudahan juga dari Majapahit diizinkan untuk di YouTube-kan makam-makam raja-raja Majapahit yang sementara kan belum dibuka. Tidak ada satupun orang di Indonesia, di dunia yang tahu di mana makamnya raja-raja Majapahit dan raja-raja Sunda Galuh. Bahkan Pajang dan Singosari pun banyak yang tidak tahu. Nah saudaraku, mudah-mudahan di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan ini, kita sama-sama semuanya berdoa agar supaya kita tidak terkena musibah yang menurut perkiraan bahwa di bulan Ramadan banyak sekali bencana yang tidak terdeteksi oleh siapapun, baik oleh manusia, baik oleh diri saya maupun oleh korin leluhur. Nah saudaraku yang sudah berkomen subscribe di YouTube-nya dengan channelnya Maulana Rahman, dan menyebarluaskan YouTube dengan channelnya Maulana Rahman, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beragama Islam dan yang non muslim pun sama dilindungi oleh Tuhannya masing-masing, yang tetap untuk menghadapi di tahun 2023 ini yang sedang berjalan, yang ada kemungkinan bahwa bencana silih berganti itu akan mulai terlihat hebat itu di awal bulan Ramadan tahun ini, ya kira-kira 3 minggu atau 2 minggu lagi lah, yang namanya yang disebut dengan bulan puasa. Dan mudah-mudahan ada bocoran untuk perkiraan kalimatnya, kan tidak ada satupun yang dapat mengetahui kepastian bahwa jatuhnya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk yang mendekati kebenaran lah kalimatnya. Mudah-mudahan kelak kita termasuk salah satu manusia penghuni surga yang abadi di alam sana. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.